Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aksi pengibaran bendera pertama di Surabaya dan aksi polisi istimewa yang terjadi di Sekolah Saint Louis. Pada zaman pendudukan Jepang yang berlangsung antara tahun 1942 hingga tahun 45, tempat ini dijadikan asrama Tokubetsu Kaisatsutai. Ini adalah nama satuan polisi elit bentukan Jepang. Kesatuan Polisi Istimewa tidak lepas dari kota Surabaya, terutama pertempuran Surabaya. Peran mereka dalam pertempuran Surabaya sangat besar, menjadi kesatuan bersenjata yang paling lengkap yang pernah ada di Surabaya. Sebelumnya, Kesatuan Polisi Istimewa dibentuk oleh Jepang dengan nama Tokubetsu Kaisatsutai. Di Surabaya terdapat dua kesatuan polisi istimewa. Yang pertama, Kesatuan Polisi Istimewa atau Tokubetsu Kaisatsutai Kota Surabaya. Yang kedua adalah Tokubetsu Kaisatsutai Karesidenan Surabaya. Yang di Kota Surabaya bermarkas di Kantor Besar Polisi Surabaya atau di Hobbiro. Sedangkan Karesidenan Surabaya bertempat di Gedung Saint Louis di Jalan Chun Boulevard nomor 7. Yang di Karesidenan dipimpin oleh Keibu Muhammad Yasin. Sedangkan yang di kantor besar polisi dipimpin oleh Nito Keibu Suratmin. Organisasi kepolisian saat itu tidak berbeda jauh dengan zaman Belanda. Akan tetapi unsur-unsur pimpinan dari orang-orang Belanda digantikan oleh orang-orang Jepang dan orang-orang Indonesia. Seksi 1 di daerah Monokromo, seksi 2, seksi 3 di daerah Bubutan, seksi 4 di daerah Nyamplungan, seksi 5 di daerah Kapasan, Seksi 6 di daerah Tanjung Perak, ditambah dengan kantor besar polisi yang ada di Hobbiro dan Tokubetsu Kaisatsutai Kota Surabaya dan Karesidenan Surabaya. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta, berita itu nyampe juga di Surabaya pada hari yang sama. Tapi orang-orang masih ragu apakah berita ini bisa dipercaya. Pak Yasin selaku Komandan Tokubetsu Kaisatsutai pada tanggal 18 Agustus 45 mendapatkan kepastian berita proklamasi dari anak buahnya yang bernama Nainggolan. Perlu dicatat bahwa penyebaran informasi pada masa itu belumlah semudah sekarang, apalagi Jepang menyegel radio-radio yang ada. Nainggolan saat itu begitu bersemangat. Kemudian ia mengajak seorang kawannya yang bernama Sugito untuk menyalakan pengibaran bendera Indonesia. Bendera merah putih. Mereka merencanakan untuk mengibarkan bendera itu pada esok harinya. Pada hari Minggu 19 Agustus tahun 1945 terjadilah peristiwa bersejarah itu. Nainggolan dan Sugito sungguh-sungguh melaksanakan rencana mereka. Ketika pimpinan Jepang mengetahui bahwa bendera merah putih dikibarkan, maka marahlah ia. Sugito dan Nainggolan ditempeleng dan dimaki-maki. Merah putih pun kembali turun dan bendera Jepang kembali dikibarkan. Ketika merah putih sempat dikibarkan selama beberapa waktu sebelum ketahuan Jepang, rupanya peristiwa ini diketahui oleh masyarakat sekitar, yaitu warga kampung Dinoyo. Warga Dinoyo ini membentuk kelompok perjuangan dengan nama Pemuda 40.000 Dinoyo. Saat itu lokasi sekolah ini sangat terbuka, belum banyak bangunan dan juga tidak banyak pepohonan. Nampak luas dan sepi dengan tiang-tiang lampu gas di tepi jalan sebagai penerangan saat malam tiba. Sehingga peristiwa naiknya merah putih dapat dengan mudah terlihat dan segera menyebar ke penduduk kampung. Para pemuda kampung Dinoyo yang melihat dan mendengar peristiwa itu mendidih darahnya. Bagi pemuda Nainggolan dan Sugito, semangat para pemuda kampung ini ibarat tuangan bensin pada api. Mereka kembali terbakar dan menurunkan bendera Jepang. Disusul segera menaikkan kembali bendera merah putih. Kali ini para pemuda kampung Dinoyo turut menjaga sekeliling tiang bendera. Para anggota Tokubetsu Kaisatsutai pun menempatkan penjagaan di tiang bendera tersebut. Jepang saat itu sudah kalah perang. Mereka sudah menyerah, moral mereka sudah runtuh. Bendera itu masih berkibar di tempatnya hingga beberapa hari. Para pemuda Dinoyo ini kemudian mengirimkan perwakilan untuk menemui Pak Yasin. Tujuan mereka untuk menyampaikan jangan sampai Tokubetsu Kaisatsutai
bernasib sama seperti Peta, dilucuti persenjataannya. Esok harinya, pada tanggal 20 Agustus 1945 jam 1 siang, Inspektur Polisi kelas 1 Muhammad Yasin mengundang beberapa anggotanya, diantaranya Pembantu Inspektur Polisi Sutarjo, Komandan Polisi Surip, Komandan Polisi Abidin, dan Komandan Polisi Musa. Rapat itu membicarakan permintaan para pemuda Dinoyo agar Toku Betsu Kaisatsutai menjadi pelopor perjuangan. Bagaimana agar mereka tidak bernasib sama seperti Peta, tidak dilucuti dan tidak dikembalikan kepada masyarakat. Hasil dari pertemuan itu, yang pertama mereka memutuskan untuk memotong kabel telepon dan menawan para pimpinan Tokubetsu yang berkewarganegaraan Jepang. Setelah itu, gudang senjata akan dibongkar dan seluruh senjata akan dibagikan. Disusul keesokan paginya direncanakan akan mengadakan apel pagi di mana Inspektur Polisi Yasin akan mengikrarkan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan. Semua rencana dalam rapat itu bisa terlaksana dengan lancar. Telepon diputus, petinggi Jepang ditawan untuk gudang senjata. Bukan hanya senjata yang jatuh ke tangan mereka, tetapi juga truk-truk dan kendaraan lapis baja. Semua kendaraan ditulisi Polisi Republik Indonesia dan dipasang bendera merah putih. Esok harinya, tanggal 21 Agustus 1945, apel dilaksanakan dengan dihadiri 250 pasukan Tokubetsu Kaisatsutai di halaman depan sekolah ini. Bendera merah putih yang dikibarkan Nainggolan masih tetap, sehingga tidak dilakukan pengibaran ulang. Usai membacakan proklamasi, mereka terlahir sebagai pasukan baru, bernama Polisi Republik Indonesia, melakukan unjuk kekuatan dengan berbaris ketunjungan, berjalan kaki, dan dengan panser juga mereka meneriakkan peki merdeka. Monumen yang berdiri megah di perempatan jalan itu adalah sebagai pengingat penting bagaimana bermula revolusi di Surabaya. Bagaimana polisi berperan penting dalam peristiwa-peristiwa perebutan senjata di mana Jepang saat itu mau membuka pintu diplomasi hanya dengan polisi sebagai institusi yang mereka percaya. Dari berbagai peristiwa perebutan senjata inilah warga Surabaya kemudian bisa mempersenjatai diri dalam menghadapi upaya menghadang kembalinya kolonialisme di tanah mereka. Masalah kita sebagai warga kota, atau bolehlah disebut sebagai bangsa, adalah menjaga memori kolektif. Seberapa banyak dari kita yang masih ingat kenapa ada monumen menjulang tinggi dibangun di perempatan itu? Berapa banyak orang yang masih ingat bahwa di sekolah kami inilah pertama kali dikibarkan bendera merah putih di kota Surabaya? Untuk menjaga memori kolektif itulah kenapa kami selaku pihak sekolah setiap tahun selalu melakukan reka ulang bagaimana peristiwa itu terjadi. Untuk menjaga memori kolektif, menjaga ikatan bersama. Latar belakang kenapa kami membuat episode ini adalah ada satu peristiwa yang cukup berkesan bagi saya, yaitu penuturan seorang veteran dari Polisi Istimewa yang bernama Bapak Mukari. Saat wawancara itu beliau sedang berpuasa Senin Kamis. Kenapa Bapak masih berpuasa? Itu adalah pertanyaan yang spontan. Dan beliau memberikan jawaban, puasa saya ini tidak sebanding dengan nikmat Tuhan yang diberikan kepada saya. Itu adalah jawaban yang diberikan seorang veteran yang kehilangan satu kakinya. Seorang veteran, ia melihat bagaimana temannya terbunuh dalam perang itu. Dengan segala peristiwa kekerasan pada masa revolusi yang beliau alami, beliau masih mengatakan senantiasa bersyukur. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pesan beliau ini
lebih dari sekedar pesan sejarah, tetapi untuk menjadi seorang manusia yang baik, mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Saya juga bertanya, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda? Beliau menjawab, jujur, jujur, dan jujur.